Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Loh Mahfud SS, calon anggota legislatif DPR RI Dapil 5 Jawa Timur atau Dapil Malang Raya dari Partai Amanat Nasional. Saat ini bersyukur saya bisa hadir di MCC di Legalistok. Ini satu hal yang patut diapresiasi untuk mewadai, membantu masyarakat untuk memilih DPR RI tepat orang. Saya ingin beberapa hal menyampaikan. Yang pertama bahwa apresiasi terhadap kaum muda milenial yang disebut Gen Z. Ini adalah generasi yang luar biasa, harus kita tatakan, kita mapankan, kita berikan fasilitas, kita dukung sepenuhnya. Karena ini adalah generasi penerus, generasi yang akan mengembangkan, membuat cita-cita kita menjadi terwujud. Nah, dalam era Gen Z, era milenial, ini memang perlu sebuah konsepsi yang betul-betul komprehensif untuk mewujudkan dan mengarahkan, kemudian juga memberikan peluang-peluang dan kemudian juga memberikan fasilitas-fasilitas sepenuhnya untuk generasi muda, terutama para kreator, terutama juga para pengusaha-pengusaha muda, petani-petani muda, terus eksportir muda. Banyak hal yang memang dari zaman ke zaman perlu ada sebuah konsepsi yang memang aplikatif untuk mewadai mereka. Cuman dalam hal ini perlu kita garis bawahi bahwa kita sering lupa bahwa mereka ini jarang sekali mendapatkan kuenya itu, jadi porsinya itu, karena dari kaum muda tidak memberikan ataupun sengaja untuk lebih jauh, bahkan menghindar kawan-kawan muda itu. Nah, makanya saya berharap bahwa di tahun-tahun ke depan ini lebih proaktif dan kemudian juga kelompok kolonial, kelompok kolonial yang seperti kita ini kan kolonial ini juga mengajak. Nah, saya suka sekali ketika di sisi kanan kiri saya itu ada pemuda, bahkan ketika ada yang ingin berusaha menjadi UMKM, kayak menjadi pengusaha eksportir, itu saya betul-betul merasa terwakili bahwa mereka adalah generasi yang akan kita titipi pesan-pesan moral, pesan-pesan untuk memajukan dan memakmurkan bangsa, masyarakat bangsa Indonesia. Nah, konsep daripada itu yang pertama adalah bahwa tentu semua kebijakan itu bersifat politis, semuanya bersifat politis. Maka generasi muda jangan apolitis, jangan menjauh dari politik. Karena keputusan kebijakan itu semua dirangkum dalam kebijakan politik. Maka yang ini patut kita dorong adalah gagasan-gagasan para pemuda sebagai representasi komunitasnya. Ini harus masuk ke dalam kebijakan politik, masuk ke APBN, memiliki nomenklatur di dalam penganggaran. Ini pentingnya keterlibatan kaum muda untuk berdialog dengan yang saat ini menjabat, yang saat ini lagi menjadi wakil mereka atau bahkan akan menjadi wakilnya. Apa pesan-pesan atau gagasan-gagasan yang harus memang dimasukkan di dalam kebijakan-kebijakan sebuah negara, kota, provinsi, dan sebagainya. Jangan sampai terputus ini. Maka kalau ada gagasan tanpa ada dukungan daripada kebijakan ini saya ini akan menjadi gagasan yang hampa, menjadi gagasan yang tidak bermakna. Nah, kemudian kita protes-protes, nggak akan ada gunanya. Tapi ketika pipeline-nya itu tepat pada sasaran perwakilan, pada sasaran eksekutif, diskusi dengan Pak Bupati, Pak Wali Kota, Gubernur, bahkan Presiden atau calon wali kota, calon ini masuk nanti dalam kebijakan umum atau kebijakan publik itu. Nah, dari sinilah kaum muda itu ada memiliki judul-judulnya. Gagasan itu masuk dalam judul-judul kebijakannya. Setelah masuk dalam judul-judul kebijakannya, ada dukungan dari pendanaan. Karena money follow program. Jadi anggaran itu berbasis program, mano vale function. Jadi anggaran itu berbasis daripada fungsi-fungsinya. Karena itu maka tentu ini menjadi sebuah gagasan yang terrealisir. Maka strateginya adalah yang pertama pilih orang benar, yang bisa diajak dialog, yang bisa dititipi aspirasi. Nah, kemudian strategi kita ketika kita jadi itu banyak hal. Maka yang pertama adalah untuk merangkul kaum muda.
diajak diskusi, menemukan gagasan-gagasan itu dan menjadikan sebuah judul-judul program kebijakan publik itu. Nah, setelah itu mereka akan terayun. Strateginya bagaimana ya? Banyak komunikasi kita. Banyak kita komunikasi dengan kaum muda untuk menghasilkan sebuah gagasan yang bisa terrealisasi. Jadi saya sedikit bercerita tentang MCC ya. MCC ini muncul di saat kita Haji Anton, kemudian berganti ke Pak Sutiaji. Di 2018 saya menjadi DPR Komisi B, dan gagasan itu saya baca, saya tangkap karena saya sebagai ketua partai PAN Amanat Nasional di Malang, ketua fraksi juga. Kemudian artinya ini saya betul-betul mencermati, dan ide besarnya adalah bagaimana MCC menjadi sebuah sentral kegiatan kaum milenial, sentral kegiatan UMKM. Ini luar biasa. Malang sebagai kota pendidikan, kota jasa dan sebagainya, ada MCC yang mewadahi. Waktu itu pengajuan fantastis 180 miliar. Banyak orang protes dengan nilai besar dan kemudian masih dipandang masih abu-abu, mau dipakai apa. Tapi saya sudah paham karena saya ketemu dengan beberapa tokoh termasuk Abah Anton, grand design-nya kayak apa. Oh begini, saya langsung mengatakan saya oke, tapi soal besaran anggarannya mari kita pikir, kita bagi, rasionalisasi dan sebagainya. Saya kalau soal angka itu kan investasi, tapi yang saya betul-betul berangan-angan untuk terwujud itu adalah bukan hanya investasi fisik, tapi investasi sumber daya manusia yang itu adalah kaum milenial, kaum muda. Dalam bayangan saya selalu kritis, dan ini adalah produk diskusi yang luar biasa sampai mau digagalkan, dan saya tetap bertahan untuk ini ada. Bahkan saya ke Bandung melihat City Hub dan sebagainya yang itu juga kurang berfungsi, sehingga mendesak saya dan beberapa teman yang memang ingin mengegulkan MCC itu cukup pesimis waktu itu. Tapi kemudian dengan memberikan keyakinan lagi bahwa Kota Malang beda dengan Bandung, Kota Malang punya karakter tersendiri, ya, yang wonge boys, ya, care, egalitarian dan sebagainya, beda dengan yang lain. Maka anak-anak kreatif di sini banyak. Saya melihat yang IT-nya macam banyak lah Malang ini, bahkan top. Tapi anak-anak IT, pengusaha muda, ini banyak yang muncul dari Malang dan menasional bahkan menginternasional. Kemudian menampungnya di mana mereka? Maka MCC adalah tempat yang sangat representatif untuk itu. Apalagi mengawal satu demi satu, hingga kemarin ketemu Mas Arman, ketemu Mbak Jona, dikasih informasi baru. Saya separuh dari nafas saya tadi yang tersengal-sengal itu plong. Alhamdulillah. Ternyata apa yang saya dan teman-teman waktu itu ragukan, dan saya sempat ragu waktu itu, terjawablah saat ini bahwa MCC merupakan wadah untuk anak-anak muda berkreasi, wadah untuk pengusaha muda, startup misalnya inkubator dan sebagainya, itu terwadai di sini. Maka tugas pemerintah di MCC adalah tugas yang utama, sehingga OPD itu bisa MCC menjadi sebuah mitra yang tidak terpisahkan. Anggarannya ada di OPD, kegiatannya ada di MCC. Saya membayangkan betapa itu sangat sederhana untuk membangun Kota Malang, khususnya menampung orang-orang yang kreatif. Saya malah mengangankan di MCC ini nanti dibangun lagi ada tower, ada trade center, jadi ada trading centernya. Ya kalau di Amerika kalau sudah ada itu, yang dulu meledak itu ya. Tapi di Malang ini perlulah yang mewadahi bahwa MCC ini juga menampung para pengusaha yang mereka trading di sini, bertransaksi di MCC, tapi kemudian mitra kerjanya itu petani di kabupaten, petani apel di Ponjokusumo,
petani sayur di Batu, petani pohong telo ya yang ada di mana? Yang ada di Sumber Manjing Wetan. Ya, dodolanin di MCC. Yang nanam orang mereka. Kenapa petani milenial ini para milenial tidak suka? Orang iso dodolan terus ya apa? Tuh, nanem gak iso dodolan, ya. Gak akan bisa itu. Nanem gak iso dodolan. Kalau orang bisnis mesti cari untung, dia punya keluarga. Maka disinilah peran ke depan daripada MCC itu untuk menjembatani ya, antara petani kemudian pembeli, antara petani dengan pasar. Insya Allah nantinya kalau ini hidup, maka Malang Raya ini akan bersatu, khususnya dalam satu bidang perdagangan dan jasa. Saya juga orang pariwisata, saya mendirikan satu asosiasi pariwisata nasional namanya IPI, Insan Pariwisata Indonesia. Dan saya menamakan IPI, Insan Pariwisata Indonesia itu, saya tidak ingin berkompetisi dengan Asita, tetapi saya ingin PKL-nya pariwisata, pelaku-pelaku wisata kumpulkan. Ternyata ini luar biasa. Pelaku-pelaku wisata itu kita training, kita uruskan legalitasnya, kemudian kita ikutkan asosiasi lain yang asosiasi pariwisata yang lain. Sehingga di Malang ini pemain-pemain pariwisata itu orang luar, Jakarta, Bandung, Surabaya, orang Malang sendiri jadi penonton. Bayangkan flight kita waktu itu saat itu 7 flight. Itu setiap satu tahun itu 600.000 orang datang melalui Bandara APD Saleh, belum melalui stasiun, belum melalui terminal, belum melalui yang artinya di Malang ini potensi pariwisata luar biasa. Maka itu kaum muda, kaum milenial harus proaktif di situ, berperan, take a part di situ dalam bidang pariwisata. Tentu ini tidak bersifat sporadis. Dengan MCC bisa disatukan, bisa dibagi kuenya itu. Jangan kemudian peluangnya malah diambil orang lain. Kita yang di depannya ini nggak bisa mengambil. Ini yang ironis. Ya. Kemudian kampus banyak. Saya melihat di situ orang yang merias anak-anak kampus yang waktu wisuda. Semen di Jombang, loh. Oh Malang di. Ya tak? Berapa satu angkatan berapa? Ada 400, ada 500. Itu dirias semua itu. Yang rias kok Jombang, tekan Mojokerto, tekan Surabaya. Kudu ini orang Malang. Ada itu kerjasama dengan kos-kosan dan sebagainya. Saya pikir Malang ke depan itu MCC menjadi garda depan untuk memberikan sebuah contoh, prototipe ya, tentang gerakan wadah anak-anak muda. Dan itu pasti pemerintah akan mendukung, pasti akan support, karena mereka lah anak-anak muda itu yang akan meneruskan cita-cita kita, cita-cita saya waktu itu. Dan MCC adalah produk politik betul, tarik ulurnya luar biasa. Dan saya ada di barisan yang mendukung adanya MCC dan berfungsi sebagaimana dia mewakili cita-cita kita ya ke depan akan menjadi wadah anak-anak muda dan komunikasi dan memajukan Malang, bahkan itu Malang Raya ya. Jadi begitu.